Setelah kita melakukan exercise tadi, pemilihan prioritas dari calon indikator prioritas di masing-masing unit, dan kemudian terpilih 1 atau 2 indikator prioritas. Lalu kita membuat kamusnya. Tadi saya WA ke Bu Beta, file Excel saya. Oh iya, sampun di-share di kolom chat, Dr. Albert. Oh, sudah, gitu. ya sudah di-share. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa melihat file Excel tersebut. Itu adalah template yang saya buat sesuai dengan ke-23 item yang ada di sini. Kalau teman-teman pernah mengikuti pelatihan yang lain, mungkin yang tidak ada itu yang 15 sama 21. Saya tambahkan itu karena saya melihat beberapa profil yang lain, kok item ini membantu gitu. Wilayah pengamatan itu menentukan di unit mana atau area mana saja. Lalu kemudian nomor 21 itu rencana penyebaran hasil capaian. Kemana saja hasil itu perlu disebarkan untuk menjadi manfaat bagi penerima hasil tersebut. Nah, ke-23 item di kamus, yaitu pertama tentunya judul atau nama indikator. Lalu yang kedua, kenapa kita memilih indikator tersebut? Yang ketiga, indikator itu terkait dimensi mutu yang mana. Yang keempat, tujuan penetapan indikator tersebut apa. Yang kelima, nah ini, definisi-definisi operasional. Ini untuk menjelaskan secara detail, supaya tidak ada ambigu tadi itu. Kalau definisi operasionalnya tidak ditulis dengan jelas, lalu kemungkinan interpretasi yang berbeda atau kesalahan pengukuran itu sangat mungkin terjadi. Dan keenam, jenis indikator, input, proses, atau output outcome. Ya. Yang ketujuh, satuan pengukuran. Apakah yang diukur itu jumlah orang, apakah yang diukur itu satuan waktu, detik, jam, menit, atau apa yang lain. Rupiah misalnya, jumlah uangnya. Gitu. Atau pada indikator PPI itu kesempatan. Kalau teman-teman sudah baca tentang indikator PPI-nya, itu agak berbeda daripada yang lain. Yang diukur adalah kesempatan, terutama untuk yang cuci tangan. Misalnya, yang diukur adalah kesempatan. Kesempatan itu dipenuhi apa 100% apa enggak. Lalu kemudian nomor 8 dan 9 itu kita menentukan pembilang dan penyebut, numerator dan denominator. Pembilang dan penyebut. Num denom. Nah, sesudah menentukan pembilang dan penyebut, kita tuliskan rumusnya. Kalau itu persentase, maka dikali 100%. Apa dibagi apa, pembilang dibagi penyebut, dikali 100%. Untuk mendapatkan indikator tersebut yang bentuknya proporsi atau persentase. Yang nomor 11 adalah kriteria untuk apa namanya itu sampling. Ini kita bicara di sini kriteria inklusi dan eksklusi. Poin ke-12 tentang sumber data, dari mana kita mendapatkan data tersebut. Yang nomor 13 itu dilakukan sampling atau enggak. Kalau tidak dilakukan sampling, berarti seluruhnya diambil. Kalau dilakukan sampling, metodenya apa? 14, penyajian data, rencana analisis. Kita menentukan nanti datanya nanti disajikan berupa model grafik yang mana. Yang 15, wilayah pengamatan seperti tadi. Yang nomor 16, desain atau metode pengumpulan data. Kita tentukan penanggung jawab indikatornya siapa, pengumpul datanya siapa, kapan data dikumpulkan, seberapa sering, kapan dilaporkan, kalau ada hasil mau disebarkan ke siapa saja, ke level mana saja, begitu.
termasuk ke masyarakat kalau perlu. Yang ke-22 adalah instrumennya apa yang kita pakai. Formulir pengumpulan datanya yang bagaimana, dan 23 target terakhir itu menentukan target tahunan biasanya selama 5 tahun terakhir untuk rencana pembangunan jangka menengah. Kalau teman-teman berkesempatan untuk melihat file Excel yang saya kirimkan, maka ini adalah baris-baris pertama dari file Excel tersebut. Di atas mungkin ada identitas unit apa, begitu, nama puskesmas, unit apa, tanggal berapa, ya. Judul atau nama indikator. Nama indikator itu secara eksplisit menyebutkan bentuk indikatornya apa. Apakah itu persentase, proporsi, atau jumlah. Okay. Yang poin kedua adalah dasar pemikiran. Nah, di sini diisi dengan alasan mengapa indikator tersebut dipilih. Ini biasanya yang tadi saya bilang. Kita analisis tadi kan waktu penentuan prioritas kita akan mengisi instrumennya, high risk, high cost, high volume, bad performance. Gitu. Itu kita tuliskan di sini. Indikator ini high risk-nya apa, high cost-nya apa, high volume-nya apa, bad performance-nya apa, pencapaiannya. Yang masih jelek itu berapa sih datanya. Gitu. Nah, yang ketiga terkait dimensi mutu yang mana, kita menggunakan 7 dimensi mutu, itu tergantung dari kebijakan masing-masing juga sebetulnya sih. Cuman supaya memudahkan, di pokok pikiran dari standar yang baru disebutkan ke-7 ini untuk tidak menyulitkan. Bisa lebih dari 1. Apakah itu terkait dengan keefektifan, keselamatan, berorientasi pasien, tepat waktu, efisien, adil, dan terintegrasi. Silakan dicentang dimensi mutu yang mana yang terkait dengan indikator yang diusulkan tersebut. Ini yang di atas yang tadi, untuk mengisi yang nomor 2 tadi. Oke, tadi sudah kita bahas. Nah, lanjutnya, poin 4, tujuan. Seperti saya katakan tadi, tujuan indikator tersebut ditetapkan apa. Yang kelima, penjelasan detail tentang bagian-bagian indikator untuk mengurangi peluang terjadinya bias interpretasi. Contohnya begini. Pengkajian dikatakan lengkap jika identitas pasien terisi lengkap, hasil scoring untuk setiap poin yang dinilai terisi, dan terdapat tanda tangan serta nama petugas yang melakukan penilaian. Jadi tidak ada perbedaan interpretasi bahwa yang memeriksa harus mengecek identitas pasien, hasil scoring untuk setiap poin yang dinilai, tanda tangan, serta nama jelas petugas yang melakukan penilaian tersebut. Contoh yang lain, DO yang lain, kelengkapan penilaian risiko jatuh pasien rawat jalan adalah terisinya dengan lengkap dokumentasi risiko jatuh pada pasien rawat jalan dengan metode modifikasi get up and go test. Ini adalah metode penilaian risiko yang sederhana, hanya terdiri dari 2 parameter. Kita mengobservasi bagaimana cara dia berjalan dan bagaimana cara dia duduk atau bangkit dari duduknya. Itu cara penilaian yang cepat dan biasa digunakan untuk rawat jalan. Kalau untuk rawat inap, instrumennya berbeda. Ada 3 instrumen untuk masing-masing kelompok umur. Jenis indikator sama dengan yang dimensi tadi, dicentang yang mana. Indikator ini termasuk input kah, proses kah, outcome, atau proses dan outcome. Kalau bisa keduanya. Proses di sini itu termasuk proses dan output ya. Saya tidak akan membahas secara detail, pengertiannya teman-teman pasti lebih tahu dari saya. Nomor selanjutnya adalah satuan pengukuran. Persen,
per mil, per 100 hari kateter, misalnya kalau kita indikator PPI bagi pemasangan kateter, infeksi terkait penggunaan kateter, kautik. 8 dan 9 adalah pembilang dan penyebut. Pembilang adalah bagian atas dari sebuah pecahan, merupakan sebagian dari penyebut. Jadi penyebutnya lebih besar daripada pembilangnya tentunya. Oke. Penyebut atau denominator adalah jumlah keseluruhan yang diamati. Jadi contohnya, yang diamati adalah jumlah seluruh ibu hamil yang ikut di kelas ibu hamil. Gitu. Kalau jumlah peserta di kelas ibu hamilnya 10, maka denominatornya 10, karena 10-10-nya kita amati. Tetapi pembilangnya atau numerator adalah jumlah ibu hamil peserta kelas ibu hamil yang meningkat pengetahuannya tentang tanda-tanda risiko kehamilan. Jadi kita tes pengetahuannya sebelum dan sesudah pemaparan materi untuk melihat berapa orang dari 10 orang yang ikut itu pengetahuannya meningkat tentang topik tersebut, misalnya topiknya tentang tanda-tanda risiko kehamilan, misalnya. Oke. Nah, sehingga kemudian dari situ kita bisa menyusun rumusnya. Pembilang dibagi penyebut dikali konstanta. Kalau ini persen, maka kali 100%. Jumlah bumil peserta kelas ibu hamil yang meningkat pengetahuannya tentang tanda-tanda risiko kehamilan dibagi jumlah seluruh ibu hamil peserta kelas ibu hamil. Kalau dari hasil pretest post-test ternyata ada 8 orang yang meningkat pengetahuannya, sedangkan yang 2 lain itu atau malah menurun, maka yang pembilangnya adalah 8, numeratornya 8, dibagi dengan jumlah seluruh bumil peserta kelas ibu hamil yaitu 10, 8 per 10 kali 100. Oke. Hasilnya adalah 80%. Itu capaian indikator tersebut. Nah, yang ke-11 adalah tentang kriteria. Di situ kita menjabarkan kriteria inklusi dan eksklusinya. Kriteria inklusi adalah siapa saja yang masuk dalam pengamatan kita. Karakteristik spesifik pemilihan subjek dari populasi target yang akan diukur. Contohnya seluruh pasien rawat jalan. Kalau dari contoh sebelumnya, seluruh ibu hamil peserta kelas ibu hamil periode tanggal sekian sampai tanggal sekian, misalnya. Atau batch 2. Nah, mereka yang sudah kita tetapkan sebagai subjek yang diamati seluruhnya, bisa saja pada suatu saat dia dikeluarkan karena kemudian tidak memenuhi syarat lagi. Jadi kriteria eksklusi adalah menghilangkan atau mengeluarkan subjek yang memenuhi kriteria inklusi dari pengukuran karena berbagai sebab. Contohnya tadi untuk kelengkapan pengisian instrumen penilaian risiko jatuh untuk rawat jalan, kan seluruh pasien rawat jalan kita masukkan sebagai calon yang akan diamati. Tetapi yang kita keluarkan adalah pasien yang mempunyai risiko tinggi jatuh dan tidak perlu dikaji risiko jatuhnya. Seluruh anak-anak dianggap berisiko. Jadi tidak perlu dinilai. Semua kita anggap berisiko. Kita harus hati-hati. Pasien pasca operasi, atau pasien yang di bawah pengaruh sedasi, atau pasien yang mempunyai kondisi mata yang kurang baik. Visusnya berkurang. Itu adalah pasien-pasien yang risiko jatuhnya tetap aja tinggi. Kita anggap tinggi. Jadi tidak perlu dinilai. Semuanya akan dimasukkan dalam kategori berisiko. Nah, nomor 12 penentuan sumber data. Kita lihat
Apakah itu tinjauan rekam medis, telaah rekam medis, atau rekam medis elektronik health record. Apakah itu sumber datanya berdasarkan observasi kita, atau catatan data yang lain, atau sumber datanya berupa pelaporan, atau kita melakukan survei khusus untuk indikator ini. Jadi bukan dari data surveillance rutin, data rutin yang kita kumpulkan, tetapi ada survei khusus. Oke. Nah, selanjutnya kita tentukan mau sampling apa enggak. Kalau kita bilang tidak, kita tidak sampling, maka seluruh populasi dinilai. Tetapi kalau populasinya terlalu besar, di luar kemampuan kita, dan lagi pula kalau sudah besar sekali jumlahnya, maka nggak ada gunanya menambah jumlah sampelnya itu. Jadi mengambil seluruhnya 1000 pasien tidak akan banyak menambah keakuratan. Sehingga untuk alasan efisiensi dan efektivitas kita melakukan sampling. Dan kita tentukan cara kita melakukan sampling itu menggunakan cara yang bagaimana. Apakah simple random sampling kayak Kopio Anarisan itu, atau systematic random sampling. Ini biasa kita gunakan kalau subjek tidak berada pada waktu yang sama di suatu tempat tertentu. Contoh yang paling gampang adalah pasien kita di puskesmas kan datangnya tidak sekaligus, datangnya bertahap. Metode systematic random sampling digunakan untuk memberi kesempatan yang sama bagi pasien yang datang dalam bergantian dalam itu. Caranya seperti ini. Memilih sampel pertama secara random. Dan kemudian sampel berikutnya dipilih berdasarkan interval tertentu yang dihitung. Misalnya, kita perlu ngambil 100 sampel dari 1000 populasi. Maka intervalnya adalah 10. Nah, nomor pasien itu kan berurutan tuh. 1 sampai 1000. Oke. Karena intervalnya 10, kita tidak boleh mulai dari nomor 1. Kita memilih, kita melakukan random sampling itu di Kopio antara 1 sampai 10 untuk memilih mana yang terambil. Kalau yang terambil nomor 3 misalnya, maka pasien nomor 3 itu jadi sampel yang pertama. Selanjutnya, sampel yang kedua adalah 3 tambah 10. Jadi pasien ke-13 menjadi sampel yang kedua. Begitu. Tambah 10, tambah 10, tambah 10. Itu untuk menjamin tidak terjadinya bias dari pengambilan sampel. Karena si pengambil data atau enumeratornya itu, kalau diserahkan, kamu ambil aja deh 10. Terserah dari pasien yang datang hari Senin besok. Gitu. Maka biasnya menjadi besar. Bisa macam-macam alasan dia milih. Ya. Dan kita tidak ingin itu. Dasar pengambilan sampel adalah memberi kesempatan yang sama untuk terambil sebagai sampel. Itu kenapa kita random. Atau kalau nggak bisa random simple, random yang sederhana, ya kita systematic random sampling. Yang ketiga adalah sampel dipilih berdasarkan ketersediaan dan kemudahan untuk diakses. Ini biasanya pada kasus-kasus yang jarang terjadi, sehingga nggak bisa kita hitung. Jadi ya sedatangnya gitu. Ya. Cara penentuan sampel yang lain, ada yang menggunakan rumus besar sampel seperti yang kita pelajari di statistik, silahkan kalau bisa, karena
seringkali kita sulit untuk menentukan itu karena rumus besar sampel itu mengandaikan ada parameter-parameter probabilitas. Kalau kita mencari di literatur nggak ada, kita tidak punya data sebelumnya, maka sulit itu estimasinya. Bisa juga kita menggunakan rumus besar sampel, seperti yang digunakan oleh GCI misalnya. Kalau populasinya 640 atau lebih, maka kita ambil 128. Kalau populasinya 320 sampai 639, maka 20% dari total populasi. Begitu seterusnya. Kalau jumlah populasinya 63, sorry, lebih kecil dari 64 karena ini batas bawah ya. 63 ke bawah diambil semua. Jadi kalau kayak seperti tadi, jumlah pasien puskesmas kita per hari rata-rata cuma 40, ya kita ambil semua, jangan disampling lagi. Males amat gitu, pasien 40 dia sampling juga. Ya. Tapi saya yakin teman-teman pasien per harinya rata-rata lebih dari 40 ya. Bisa-bisa lebih dari 100 bahkan. Sehingga ya kita bisa sampling berdasarkan ini. Ini hanya sekedar wawasan. Mau menggunakan cara yang mana terserah. Selama itu ada dasarnya bisa dipertanggungjawabkan. Dasar penetapannya ditetapkan, dicantumkan di kamus indikator tersebut. Gitu. Yang ke-14, rencana analisis penyajian data. Apakah kita mau menggunakan diagram batang, diagram garis, diagram pie, atau yang lainnya? Silahkan disebutkan. Mau pakai Pareto, mau pakai jaring laba-laba, gitu misalnya. Ya. Jadi, data yang kita kumpulkan, kita analisis, perlu kita sajikan. Sehingga yang melihat itu memudahkan untuk menangkap informasi itu. Dan kita juga jadi gampang untuk melihat. Ini contoh, misalnya ini diagram batang, gitu kan, untuk membedakan, membandingkan berbagai unit, misalnya berdiri sendiri-sendiri. Ya, atau membandingkan beberapa kategori yang berdiri sendiri-sendiri. Kita gunakan diagram garis kalau kita ingin menunjukkan pergerakan. Oke, menampilkan data dari waktu ke waktu, pergerakan, naik turun dan sebagainya. Ini diagram garis ini punya variasi yang cukup banyak beberapa. Ada control chart, ada running chart, ada macam-macam lah variasinya. Pie, kalau kita ingin menimbulkan kesan tentang proporsinya. Gitu. Karena dari ini kan kelihatan, oh ya ini paling besar nih. Lalu kita lihat, dia 60% dia. Kira-kira. Gitu. Yang merah. Oke. Proporsi. Wilayah pengamatan, misalnya kita sebutkan semua ruang rawat jalan, poliklinik misalnya. Metode pengumpulan data bisa retrospektif, bisa konkuren. Konkuren artinya observasi. Retrospektif misalnya dari telah dokumen, data-data sekunder yang lain. Misalnya pada penilaian awal risiko jatuh, pemenuhan 10T pada ANC, kelengkapan rekam medis, dan sebagainya. Konkuren adalah yang sedang berlangsung kita observasi. Kepatuhan cuci tangan, kepatuhan penggunaan APD, misalnya. Atau kepatuhan pada prosedur sterilisasi, kepatuhan alur pada posyandu misalnya. Ya. Kita tentukan siapa yang bertanggung jawab atas indikator tersebut, dan kemudian siapa yang mengumpulkan data. Misalnya untuk SKP 6 yang jatuh tadi itu.
Penanggung jawab indikatornya adalah PJUKP. Nah, unit mana yang mengumpulkan data? Kan SKP 6 berlaku dimanapun gitu. Di IGD iya, di Poli Gigi iya, di Poli Umum iya, di Poli KIA juga gitu. Ya. Termasuk di ruang rawat inap. Frekuensi pengumpulan data kita tentukan mau dikumpulkan harian, bulanan, tribulan, semesteran, tahunan. Pelaporannya juga begitu. Ini tentunya pelaporan sebelumnya dianalisis. Nggak mungkin kita melaporkan data kasar kan? Jadi, pelaporannya juga ditentukan mau dilaporkan bulanan, triwulan, semesteran atau tahunan sesuai dengan yang ditetapkan. Ingat bahwa itu harus ada ketetapannya. Lalu rencana penyebaran hasil capaian. Tentukan lebih dahulu siapa saja yang mendapatkan manfaat dan memerlukan informasi data yang indikator yang kita hitung tadi dan kita ukur tadi untuk digunakan sebagai penjaminan mutu, peningkatan penjaminan mutu secara terus-menerus. Misalnya ini, untuk yang contoh yang jatuh tadi itu. Internal unit rawat jalan, bidang keperawatan, performance board itu etalase, kan sering ada indikator-indikator yang kita pajang. Okay. Rapat internal setiap bulan, laporan ke kapus setiap 3 bulan misalnya. Bisa juga kemudian laporan ke dinas, ya, setiap 6 bulan atau setiap 3 bulan tergantung ketentuan masing-masing. Okay. Ini 2 item terakhir. Instrumen kita tentukan. Nama formulir pengumpulan datanya apa? Kalau ada nomor registernya, ya kita sebutkan juga nomor registernya. Gunanya apa? Untuk memudahkan kita menemukan formulir tersebut. Ya. Target capaian. Menentukan target itu tergantung pada capaian data sebelumnya, tergantung ketetapan yang diturunkan. Kalau yang turun dari atas ada target pencapaiannya, ya kita ikutin itu. Lalu juga bisa gaji banding kita, benchmarking, secara internal antar unit maupun eksternal ke puskesmas lain. Bisa berdasarkan studi literatur, bisa dibandingkan dengan standar-standar yang ada, bisa dibandingkan dengan praktek-praktek yang diinginkan dengan puskesmas lain, dengan unit lain, gitu. Bisa juga berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Waduh, tenaga kita sekian, kalau disuruh target 100% kayaknya mustahil deh. Rasional kita mungkin bisa mencapai 80%. Saat ini kita baru 40%. Next target kita 80%. Gitu, misalnya. Oke. Nah, tentunya dalam penentuan target, diskusi urun rembuknya dengan tenaga profesi kesehatan yang terkait itu. Agak merugikan kalau kemudian pimpinan atau kepala unit atau unit mutu menetapkan secara sepihak target-target ini. Nah, catatan di sini adalah kalau targetnya itu membandingkan dengan eksternal, itu perlu juga disertai keterangan bagaimana proses melakukan pembandingan itu. Karena ini menyangkut instansi lain atau unit lain yang bisa juga punya kebijakan tersendiri tentang datanya. Kadang-kadang mereka nggak ngasih datanya.